kembali lagi dengan Vira Health dengan berita kesehatan yang paling menarik dan juga terkini. Mau tahu info seputar kesehatan? Langsung aja simak video berikut ini. Depresi adalah gangguan mental yang cukup banyak terjadi. Meski demikian, kondisi ini bisa ditangani asalkan penderitanya mendapatkan pertolongan sedini mungkin. Ada beberapa cara mengatasi depresi yang bisa dilakukan, yaitu dengan konseling dan psikoterapi dan menggunakan obat-obatan antidepresan. Depresi merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi cara berpikir, tingkah laku, dan emosi seseorang. Pada penderita depresi biasanya akan mengalami gejala berupa kurang bersemangat, tidak berenergi, mudah emosi, atau bahkan merasa bahwa hidup tak lagi berarti dan terpikir untuk atau bahkan sudah mencoba untuk bunuh diri. Sementara itu, gejala depresi pada anak bisa berupa kurang mau bermain, penurunan prestasi belajar di sekolah, gangguan tumbuh kembang anak, kesulitan atau tidak mau bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dampak depresi terhadap kualitas hidup. Jika tidak segera ditangani, depresi bisa berdampak serius pada kehidupan penderitanya. Seseorang penderita depresi bisa saja melampiaskan beban hidupnya dengan kegiatan atau aktivitas yang kurang baik, seperti menggunakan narkoba, merokok, atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Apabila tidak segera ditangani, depresi yang awal mulanya ringan lama-kelamaan akan berkembang menjadi semakin berat. Pada tahap ini, pasien depresi banyak yang sudah merasa kehilangan harapan hidup dan bahkan mencoba untuk bunuh diri. Inilah yang menjadi alasan mengapa setiap orang penting untuk mengenali gejala depresi dan kondisi mentalnya. Hal ini penting agar gejala depresi bisa segera terdeteksi dan tertangani dengan tepat oleh bantuan psikolog atau psikiater. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menangani depresi adalah dengan menjalani psikoterapi dan juga mengkonsumsi obat-obatan antidepresan sesuai resep dokter. Peran psikoterapi dan konseling dalam penanganan depresi. Psikoterapi merupakan salah satu langkah penanganan depresi yang utama dan cukup efektif. Melalui terapi ini, dokter dan psikologi bisa membantu pasien yang depresi untuk berpikir lebih jernih, positif, serta dapat mencari cara untuk bertahan hidup dengan depresi. Melalui psikoterapi dan konseling, dokter juga bisa mengarahkan pasien untuk mencari support system. Misalnya dengan memotivasi pasien untuk berbicara secara terbuka dengan keluarga, teman, atau grup suportif yang terdiri dari para penderita atau penyintas depresi. Psikoterapi juga berperan penting agar pasien dapat menjalani pengobatan, misalnya antidepresan, dengan lebih efektif serta mencegah munculnya depresi kembali pasca pengobatan. Tips untuk mendukung efektivitas psikoterapi dan menangani depresi. Jika Anda merasakan gejala depresi, sebaiknya segera periksakan hal ini ke dokter atau psikolog. Saat terdiagnosis penderita depresi, Anda bisa mulai menjalani pemulihan dengan melakukan hal-hal sederhana dan positif, seperti rutin berolahraga, istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta lakukan hobi atau aktivitas yang positif. Jika masih merasa sulit untuk melawan gejala depresi, Anda juga bisa mencoba beberapa tips berikut agar gejala depresi bisa Anda lebih terkontrol. Yang pertama, coba kontrol pikiran Anda dan fokus pada pikiran positif. Yang kedua, lakukan hal yang baru yang menyenangkan. Yang ketiga, tulis buku harian. Yang keempat, coba detoks sosial media. Namun jika merasa kesepian, coba hubungi orang terdekat Anda dan jelaskan perasaan Anda. Penting untuk diingat, perasaan setiap manusia valid dan penting untuk diakui. Jika Anda merasa sulit untuk menjalani masa sulit ini seorang diri, ingatlah untuk mencari dukungan dari keluarga maupun kerabat. Anda juga bisa bergabung dalam sebuah kelompok dukungan bagi sesama penderita depresi, di mana Anda bisa saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam mengatasi depresi, sehingga dapat memahami kondisi ini dengan lebih baik lagi. Jika Anda mulai merasakan adanya tanda-tanda depresi kembali atau merasakan gangguan yang tidak dapat ditangani sendiri, jangan ragu untuk segera mencari bantuan dengan berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Oke, itu tadi adalah berita seputar kesehatan. Jika teman-teman ada request ataupun pertanyaan, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dadah, see you di video selanjutnya.